Kalau nanti diberi kesempatan untuk bicara, baru nanti mikrofonnya dinyalakan. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai. Kita akan membuka rangkaian kegiatan kita pagi hari ini dengan doa. Mohon kesediaan salah satu dari Bapak Ibu untuk memimpin doa. Marilah kita menyiapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, sumber segala berkat, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas penyertaan dan penyelenggaraan-Mu yang kami alami sampai pada saat ini, dan kami menganggap semua itu baik adanya. Tuhan, pada pagi hari ini kami hendak melaksanakan proses perkuliahan kami. Bimbingilah Bapak dosen kami, semoga segala bentuk materi yang Dia bagikan kepada kami dapat kami mengerti. Tuhan, utuslah roh kecerdasan, roh kepintaran atas diri kami, agar kami dapat mampu menganalisa dan dapat menginternalisasi dalam proses pendidikan kami di kemudian hari, untuk memajukan pendidikan agama Katolik dan budi pekerti di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Namamu kami puji ya Tuhan, hari ini, esok, dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Melki yang tadi berkenan untuk membuka rangkaian kita dengan doa. Baik Bapak Ibu sekarang sudah masuk untuk proses pendidikan visi guru yang waktunya relatif singkat kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Yang Bapak Ibu mulai dengan model baru yang waktunya kurang lebih 45 hari. Memang secara nasional kita baru mulai tanggal berapa? Tanggal 10 ya? Tanggal 10. Lalu dengan mempertimbangkan beberapa hal, terutama nanti tagihan-tagihan yang harus ya Bapak Ibu penuhi, maka kemudian LPTK mengambil kebijakan untuk melakukan pendampingan ya. Dan sebelumnya Bapak Ibu bersama dengan dosen yang lain sudah melihat tentang terutama terkait dengan bagaimana kurikulum pendidikan agama Katolik untuk kurikulum Merdeka. Bapak Ibu sudah diarahkan bagaimana untuk menganalisa ya capaian pembelajaran. Dari sana kemudian Bapak Ibu diarahkan untuk menyiapkan ya tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, dan KKTP. Nah, pada kesempatan ini kita bersama-sama kira-kira bagaimana kemudian ketika kita menyiapkan modul ajar, kita harus menyiapkan materi ajar, mengembangkan materi ajar sesuai dengan tujuan pembelajaran dan KKTP yang sudah ditentukan untuk jam pelajaran. Ya. Baik, sebelum nanti kita coba lihat kira-kira apa yang perlu kita persiapkan dalam menyiapkan materi ajar atau bagaimana kita mengembangkan materi ajar. Pertama-tama kita coba melihat kembali tentang pendidikan agama Katolik itu seperti apa dalam konteks kita, ya. Nah. Di presentasi Pak, tolong dibesarkan. Slide-nya terlalu kecil. Terima kasih. Slide-nya terlalu kecil ya. Ke sini Pak. Udah. Wina. Iya. Wina. Ya, sudah Pak. Terima kasih Pak. Baik. Sekali lagi sebelum kita mendalami bagaimana kita mengembangkan materi ajar, saya berharap kita bisa berbagi tentang pendidikan agama Katolik. Ada dua pertanyaan yang saya siapkan. Yang pertama itu bertolak dari
pengalaman Bapak Ibu sebagai guru pendidikan agama Katolik, apa sebenarnya pendidikan agama Katolik itu? Bisa jadi bahwa Bapak Ibu sudah membaca di berbagai literatur tentang pendidikan agama Katolik. Harapan saya berangkat dari pengalaman Bapak Ibu sebagai guru. Kira-kira sampai dengan titik ini, apa yang Bapak Ibu pahami tentang pendidikan agama Katolik? Ya. Nah, pertanyaan yang kedua adalah, sejauh yang dialami oleh Bapak Ibu, bagaimana penyelenggaraan pendidikan agama Katolik di negara kita ini? Tadi kita teringat doa pembuka bahwa pelaksanaan pendidikan agama Katolik ini dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia. Sekali lagi ada dua pertanyaan yang mudah-mudahan kita bisa berbagi. Yang pertama, dari pengalaman Bapak Ibu selama ini sampai dengan titik ini, apa yang Bapak Ibu pahami pendidikan agama Katolik itu? Kemudian pertanyaan yang kedua, sekali lagi berangkat dari pengalaman Bapak Ibu, bagaimana penyelenggaraan pendidikan agama Katolik di negara kita ini? Saya buka kesempatan untuk 3 orang dulu untuk boleh berbagi. Mungkin saya. Halo. Oke, silakan Pak Febrianto, silakan. Ya, saya mau mencoba menjawab pertanyaan nomor 1. Menurut pengalaman saya, guru agama Katolik di Indonesia itu guru agama Katolik jika dia mengajar di sekolah negeri itu guru agama Katolik yang memiliki murid sedikit. Jadi salah satu guru agama non-Muslim yang memiliki murid sedikit itu guru agama Katolik. Dulu saya pernah jadi penyuluh di Kementerian Agama, tapi saya masih diberi kesempatan mengajar di SMP Negeri 28, perbatasan Semarang-Kendal. Semarang-Kendal, ya. Ya, 2017 sampai 2020 itu saya masih jadi penyuluh dan mengajar di negeri. Kami mendapatkan murid hanya 1, 2, 3, sekitar 3 siswa, tapi kami harus menempuh jarak yang jauh untuk mengajar mereka. Kami tidak bisa istilahnya membuat RPP juga atau modul ajar karena kami hanya dibayar 150.000 per bulan. Kalau kami membuat itu pekerjaan yang sangat berat karena murid hanya 1, 2, 3 dan itu tidak digunakan sebagai syarat waktu itu. Jadi saya merelakan diri untuk mengajar walaupun saya seorang penyuluh waktu itu non-ASN di Kota Semarang. Jadi guru agama bertolak dari pengalaman saya pribadi, guru yang memiliki jumlah murid sedikit di sekolah-sekolah negeri. Terima kasih. Oke, terima kasih saya coba Pak menjawab. Febrianto. Baik, Silakan Bu Susati. saya Oke. coba. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya Ibu Susanti, saya salah satu guru agama Katolik di SMK Negeri. Kalau tadi Bapak yang bertanya sebelumnya bahwa guru agama Katolik itu memiliki murid paling sedikit di sekolah negeri, kalau mungkin kami adalah murid yang paling mayoritas di sekolah negeri, ya. Mungkin 40-an, 50-an, kadang 1 kelas, 2 kelas itu digabung. Katolik paling. Jadi menurut saya, apa itu pendidikan agama Katolik bertolak dari pengalaman adalah upaya untuk menjadikan anak-anak ini terus terbina secara moral, ya, mendidik karakter, ya, kemudian mengarahkan mereka pada hal-hal positif yang membantu mereka berkembang dan juga membuka diri untuk kehidupan saat ini yang penuh dengan kemajuan-kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan. Jadi pendidikan agama Katolik juga hadir untuk membantu mereka, mengarahkan mereka, membina dan melatih mereka untuk menanggapi tuntutan zaman yang saat ini
sangat menggoda. Lalu bagaimana penyelenggaraan pendidikan agama Katolik di Indonesia? Oke, kita bicara. Halo. Silakan dilanjutkan Bu Ya, Susanti. lanjut. Oke, penyelenggaraan pendidikan agama Katolik di Indonesia sendiri, saya lihat ya sangat membantu kita, membantu umat Katolik sendiri untuk memahami terutama hal-hal umum terkait penyelenggaraan pendidikan agama Katolik yang ada di Indonesia ini. Sangat baik, sangat positif, sangat membantu, bahkan menawarkan begitu dalamnya toleransi untuk saling mengasihi. Saya rasa itu saja Pak, terima kasih. Saya coba Pak. Baik. Saya coba, Saya, Bapak. Pak. Elisa Malaya. Saya coba. Oke, baik. Elisa Ya. Malaya. Elisa Malaya, baik. Kalau kita berbicara bagaimana pendidikan agama Katolik di muka bumi Indonesia ini, boleh saya katakan bahwa pendidikan agama Katolik adalah salah satu mata pelajaran yang tidak bisa terpisahkan dalam satuan pendidikan. Oke. Karena dalam satuan pendidikan itu, tentu apa yang diharapkan dalam diri setiap anak, tentu bagaimana mendidik akhlak seorang peserta didik. Dan ini bisa terjawab pada pendidikan agama Katolik. Nah, kalau kita berbicara bagaimana pendidikan agama Katolik di muka bumi Indonesia ini kami juga boleh mengatakan bagaimana pengalaman kami saya sebagai guru agama Katolik terkadang semacam didiskriminasi. Mengapa? Ini kalau kita berbicara di sekolah negeri. Kalau di sekolah swasta boleh kita katakan misalnya di yayasan Katolik ya mereka yang menjadi anak yang pertama di sekolah itu. Tapi kalau kita berbicara masalah pendidikan agama Katolik di sekolah negeri, ini pengalaman kami seperti didiskriminasi. Mengapa? Karena sama seperti pembicaraan tadi rekan kami sebelumnya, ya karena di setiap satuan pendidikan itu siswa yang beragama Katolik sangat sedikit jumlahnya. Tentu setiap menerima materi pelajaran agama Katolik, maka siswa yang beragama Katolik karena mereka sedikit di satuan pendidikan itu atau dalam kelas, mereka harus keluar. Artinya mencari tempat, bisa di teras, syukur kalau ada perpustakaan, syukur kalau ada ruangan. Tapi ini terkadang, ini pernah saya alami, kami belajar di teras sekolah, kadang di bawah pohon. Ya karena memang jumlah kami sedikit, kadang 5 orang, ya kadang 3 orang. Bahkan pernah ada siswa saya di salah satu sekolah itu hanya 2 orang. Artinya saya bawa mereka jalan-jalan mengelilingi bagaimana ciptaan alam itu. Nah inilah pendidikan agama Katolik yang memang menurut pengalaman kami. Itu satu. Kedua, terkadang kami juga sebagai pengajar agama Katolik memiliki 2 tuan. Mengapa saya katakan 2 tuan? Selain kami berhadapan dengan Departemen Agama, kami juga berhadapan dengan Dinas Pendidikan. Nah, jadi inilah yang selalu kami alami setiap menjadi pendamping atau menjadi pendidik agama Katolik. Tapi sekali lagi saya katakan bahwa pendidikan agama Katolik sangat penting peranannya di muka bumi Indonesia. Mengapa? Yang paling penting dalam diri setiap anak adalah bagaimana iman seorang anak. Nanti pelajaran yang lainnya, tetapi bagaimana akhlak anak itu, bagaimana anak itu bisa beriman, ini karena perjuangan Bapak Ibu guru agama Katolik. Demikian Pak. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk 3 tanggapan terdahulu. Saya Saya bisa menggarisbawahi Pak. beberapa hal. Yang pertama bahwa pendidikan agama Katolik itu adalah mata pelajaran yang wajib ya, mulai Ya. dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi. Lalu kita berhadapan dengan 2 konteks. Untuk sebagian dari antara kita mungkin mengajar di sekolah negeri yang Katoliknya minoritas, mungkin 1-2 murid saja.
Tapi di konteks yang mayoritas Katolik, ya mereka tidak mengalami kesulitan soal siswa ya. Oke. Lalu yang berikut bahwa pendidikan agama Katolik itu penting terutama untuk membentuk karakter, lalu bagaimana mereka dibantu untuk semakin bertumbuh dalam iman. Saya masih membuka 3 lagi dengan catatan bahwa tidak mengulangi beberapa hal yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan Mohon izin tidak saya, Pak. mengulangi apa yang sudah disampaikan. Ya. Saya, Pak. Baik, Oke. saya Pak ya. Martin, Pak. Oke, kita mulai dari Pak Petrus Darusari. Oke, terima kasih, Pak. Hemat saya, kalau berdasarkan pengalaman, setiap guru punya pengalaman dengan konteks yang berbeda. Saya coba menyoroti nomor 2, Pak. Penyelenggaraan pendidikan agama di Indonesia. Berbicara mengenai penyelenggaraan pendidikan agama Katolik di Indonesia, tentu pola pikir kita tidak terlepas dari relasi antara agama dan negara. Artinya apa? Pendidikan agama Katolik suka atau tidak suka tidak terlepas dari sebuah sistem atau undang-undang yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita sepakat bahwa dalam sistem itu tentu ada pelbagai hal yang menjadi kendala berkaitan dengan perspektif-perspektif sempit yang dilakukan atau di pola pikir dari sebagian kecil orang. Misalnya, negara ini bukan negara agama, tapi adalah negara bagi semua agama. Maka setiap agama memiliki kesempatan yang sama, kedudukan yang sama untuk menyelenggarakan pendidikan. Untuk sementara, seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Lalu yang berikut, Pak Martin. Dari saya, Silakan. Pak. Dari saya sedikit. Saya Pak. Pak Martin ya? Atau Saya Pak. Halo, Pak. Pak, ya Pak Martin, Pak. Ya, silakan. Oke Pak, baik, terima kasih. Dari apa yang sudah diutarakan oleh teman-teman sebelumnya, dari pengalaman-pengalaman yang sudah dialami, dari sisi perspektif pengalaman kami juga, dari pertanyaan pertama itu bertolak dari pengalaman sebagai guru agama, dan apa pendidikan guru agama di Indonesia ini. Kalau pengalaman kami, bahwa kita akui bahwa kami sebagai guru agama Katolik mengalami hal hak yang sama, kita terima itu. Dan juga sebagai guru agama Katolik tidak hanya mengajar iman kepada anak-anak di sekolah, juga kepada umat, di mana kebanyakan guru-guru agama Katolik berbagi atau berkatekese, berbagi pengalaman pendidikan iman kepada umat juga. Itu dari sisi pertama, pertanyaan pertama. Dan yang kedua, itulah yang paling menyedihkan kalau menurut pengalaman kami. Rasa mungkin apa tadi bahwa ada diskriminasi, dan juga dikatakan sebagai kita sebagai anak tiri terhadap penyelenggara terutama ini. Dan bagaimana itu bukan kita sengaja bahwa disengajai untuk seperti demikian, tetapi tadi yang di mana ada ketika diterapkan tadi secara sama itu, ya betul, terkadang tidak konsentrasi karena dari kita dan juga yang terbatas. Artinya dalam hal untuk menyampaikan pembelajaran tidak maksimal. Yang pertama, Pak. Dan yang kedua, saya tidak tahu bagaimana kebijakan nanti bisa jadi juga menjadi masukan ini terhadap kami guru-guru agama ini yang memiliki 2 payung dan 2 lembaga yang mesti harus kami hadapi.
selain bahwa kami di bawah naungan Departemen Agama, juga kami juga di bawah naungan dan itu administrasinya itu luar biasa, tidak tangguh-tangguh, dan mungkin pengalaman kami sebagai guru agama habis di situ saja waktu kita untuk melengkapi administrasi. Itu kalau ada administrasi seperti ini, di mengikuti contoh mengikuti PPG ini saja. Ya. Kita berhadapan dengan pendidikan, kita berhadapan juga kami kalau di SMK di Kacabdi juga di Departemen Agama. Lalu saran kami kalau boleh ada jalan kebijakan bagaimana supaya kami guru-guru agama pengangkatan Pemda ini ditarik oleh Departemen Agama atau Menteri Agama untuk satu lembaga saja supaya tidak dua kaki kita untuk mengurus administrasi. Bahkan ada pun guru-guru agama yang mengalami kesulitan, selain mengalami kesulitan di dinas pendidikan secara pemerintah dan juga di Departemen Agama. Kenapa? Karena kita kan ada di situ wadah untuk kita. Kenapa harus lagi kemana-mana kita untuk ini? Akhirnya kami sebagai guru agama di pengangkatan Pemda, akhirnya terkadang kami mengalami kesulitan untuk itu, Pak. Tetapi bahwa guru agama Katolik dan pendidikan agama Katolik di Indonesia ini kita akui bahwa tidak terlepas dalam pengelolaan negara. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Ya, Pak. Saya kira untuk sementara cukup ya. Memang dua pertanyaan ini mengarahkan Bapak Ibu. Yang pertama, melihat pendidikan agama ini dalam konteks internal kita, dalam gereja Katolik. Lalu yang kedua itu adalah bagaimana pendidikan agama Katolik ini dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwa tadi sudah ada yang menyinggung terkait penyelenggaraan pendidikan agama. Mungkin untuk negara-negara sekuler, ya, pendidikan agama itu menjadi urusan pribadi, ya, tidak perlu diberikan di sekolah. Tetapi banyak juga negara yang memang kebijakan regulasi yang ada di negara itu menentukan atau mewajibkan untuk memberikan pendidikan agama pada peserta didik. Itu konteks global. Lalu kemudian untuk pendidikan agama Katolik sendiri, ya, tidak hanya di Indonesia bahwa dalam kurikulum nasional itu para siswa mesti mendapat pendidikan agama Katolik, ya. Memang bagaimana kemudian pelaksananya ini rupanya masing-masing negara ada penekanan yang berbeda, ya. Misalnya saja di Skotlandia ini saya kutip bahwa penyelenggaraan pendidikan agama Katolik itu tidak bisa dipisahkan dari katekesi, ya. Katekesi yang kemudian di Kanada justru mereka membedakan katekesi itu terkait dengan bagaimana tadi saya katakan untuk mengusulkan umat peserta didik, ya. Dan untuk Kanada pendidikan agama di sekolah itu bukan katekesi, lebih pada pemahaman, ya, pengetahuan tentang pendidikan agama, bahwa kemudian ada kegiatan-kegiatan lain, ya, di luar pelajaran. Dan misalnya ada kegiatan katekisi, tetapi mereka memisahkan, ya, katekisi dan pendidikan agama. Kemudian kalau dari Spanyol mungkin kita bisa belajar bahwa pendidikan agama itu pada dasarnya adalah untuk mempromosikan bagaimana ajaran-ajaran iman dalam gereja Katolik. Itu konteks global. Maka kemudian kita melihat bahwa secara umum pendidikan agama Katolik itu dia berbicara atau berhubungan dengan iman, entah itu dalam kaitan dengan pengetahuan atau mungkin juga tadi ada karakter, pertumbuhan iman dan seterusnya. Dan dalam pelaksanaan pendidikan agama juga hal yang menjadi perhatian kita adalah bagaimana kita bisa berdialog dengan peserta didik, ya, dialog, bahwa kita memposisikan peserta didik kita sebagai
rekan yang setara sehingga kita bisa berdialog dengan mereka. Dan yang ketiga, pendidikan agama juga diarahkan untuk membantu peserta didik supaya mereka bisa berhadapan dengan situasi yang perubahannya sangat drastis ya dari waktu ke waktu, dan di hadapan perubahan-perubahan itu kerap kali setiap insan itu berhadapan dengan ketidakpastian. Bagaimana kemudian pendidikan agama ini membantu peserta didik sehingga bisa bertahan di hadapan perubahan-perubahan yang sangat cepat itu ya. Lalu ada juga yang keempat, bahwa pendidikan agama Katolik itu diarahkan untuk membantu peserta didik supaya mereka bisa memahami ya tanda-tanda zaman ya, simbol-simbol, peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan iman peserta didik. Maka kemudian yang kelima, pendidikan agama itu tidak terlepas dari konteks dari komunitas. Bagaimana kemudian pendidikan agama itu diarahkan supaya peserta didik itu sadar di mana dia berada dan bagaimana kemudian dia berkomitmen terhadap komunitas di mana dia berada. Nah, maka kemudian dari pertanyaan yang saya ajukan dan dari jawaban yang kita lihat tadi, yang pertama bahwa pendidikan agama Katolik itu tidak bisa dipisahkan dari refleksi teologi, dalam hal ini adalah katekesi. Ya, itu yang berlaku tadi, baik yang membedakan antara katekesi dan pendidikan agama yang menekankan pengetahuan, bahwa semuanya pendidikan agama itu sekali lagi tidak bisa dipisahkan dari teologi, tidak bisa dipisahkan dari katekesi. Misalnya di dalam petunjuk untuk katekesi itu saya mengutip dari Superman, situ dikatakan bahwa pendidikan agama itu kerap kali merupakan satu-satunya kesempatan yang dimiliki para siswa untuk berjumpa dengan pesan iman. Sekali lagi, ini untuk konteks kita di Indonesia, bahwa kemudian di paroki, gereja, ada banyak katekesi yang disiapkan, termasuk misalnya persiapan-persiapan untuk menerima sakramen. Tetapi kalau misalnya kita melihat dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi, ya, seluruh ya siswa Katolik yang ada di Indonesia ini wajib ya, atau berhak untuk mendapat pendidikan agama ya, dari tingkat dasar sampai dengan pendidikan tinggi. Nah, kalau misalnya pendidikan agama kita sadari sebagai bagian dari teologi, maka kemudian di dalam pelaksanaan pendidikan agama itu kita harus memberi tempat untuk refleksi teologi. Dalam hal ini saya menekankan soal sumber-sumber yang kita perlu perhatikan. Ya. Ini dalam kaitan dengan menyiapkan bahan ajar. Misalnya ketika kita mengembangkan bahan ajar, kita tidak boleh untuk mengabaikan kitab suci misalnya, atau dokumen-dokumen. Pak, bisa diperbesar Maaf, lagi Bapak, suaranya, Pak. slide-nya Pak, apakah sudah ganti atau masih tetap di slide 1? Mohon maaf. Mic-nya kurang jelas, Pak. Ya. Maaf. Suaranya tolong, Pak, kurang jelas kedengarannya, Pak. Kurang jelas ya? Hampir tidak kedengaran, Pak. Hampir tidak kedengaran. Pak. Suaranya kurang jelas, Pak. Kurang jelas suaranya. Suara kecil. Jaringan. Suara sudah sangat jelas, mungkin settingan di setiap personal laptop atau komputernya yang kurang diperbesar. Sudah volume maksimal ini, Pak. Belum Suara kedengaran, sudah Pak. jelas Pak tadi. Slide-nya yang belum berganti, Pak. Dari tadi. Suaranya jelas, cuma slide-nya belum berganti dari tadi, Pak. Jelas sekali, Pak. Jelas Halo, suaranya. Bapak Ibu. Suaranya yang belum berganti, Pak. Slide-nya Pak, lanjut. Slide-nya tidak berganti. Sudah jelas. Slide-nya tidak berganti ya. Maaf. Suaranya udah jelas dari sini, Pak. Suaranya cukup jelas, Pak. Ya, maaf. Sudah jelas, Pak. Suaranya sudah jelas. Suaranya Oke, sudah jelas. baik. Slide-nya ya. Udah, Pak, lanjut. Slide-nya itu, Pak. Slide-nya enggak terganti itu, Pak. Halo, Pak Wil. Udah, Pak. Apa ya, berganti Agama dapat. Katolik. Lanjut. Sudah bagus suaranya, sudah full. Sudah jelas, Pak. Saya coba begini juga. Ya.
Baik. Apakah layarnya tadi sudah berubah ya? Sudah, Sudah Pak. pindahkan Pak. yang Sudah. kelima ini. Pakai slideshow saja, Pak. Lanjut. Jelas kok, jelas. Sudah Pak Amlan. Lanjut. Jelas Pak, jelas Pak. Jelas, Sama suaranya Pak. Udah jelas, udah jelas. Jelas Pak, jelas. Jelas Pak, sangat jelas sekali Pak. Hurufnya juga jelas kok. Besarkan lagi. Kalau Lanjut Pak, lanjut Pak. ini jelas, Udah, bisa dilanjutkan Pak, udah jelas. Jelas Pak. Besarkan lagi. besarkan lagi. Oke, baik. Sekali lagi dari pertanyaan yang saya ajukan dan dari jawaban Bapak Ibu tadi, lalu kemudian kita coba melihat dalam konteks yang lebih luas, maka yang pertama, pendidikan agama Katolik itu tidak bisa dipisahkan dari refleksi teologi. Dan kalau misalnya pendidikan agama itu refleksi teologi, maka ketika kita menyiapkan bahan ajar atau materi ajar, mau tidak mau kita harus kembali pada sumber ya refleksi teologi. Yang pertama itu adalah kitab suci. Ya. Materi-materi yang kita sampaikan, kita mesti berangkat dari kitab suci, dari tradisi gereja, dan dari magisterium. Bahwa kemudian kita memperkaya dengan refleksi para teolog atau dari buku lain, tetapi harapannya adalah ketika kita mengembangkan materi ajar, sekali lagi, karena pendidikan agama itu tidak bisa dipisahkan dari katekise, maka kita perlu memberikan tempat ya untuk sumber utama kita dalam menyiapkan materi ajar. Paling tidak di dalam materi ajar kita itu ada kitab sucinya, lalu ada dokumen gerejanya, ya. Nanti saya akan berikan kesempatan sejauh mana Bapak Ibu selama ini berupaya untuk menyiapkan materi ajar. Memang banyak pengalaman yang saya dengar bahwa modul ajar atau buku paket itu sudah disiapkan oleh pemerintah atau oleh penerbit swasta. Kalau di dalam kurikulum ini, kurikulum mereka ini diharapkan bahwa guru itu sendirilah yang mesti menyiapkan materi ajar berdasarkan apa tadi, berdasarkan tujuan pembelajaran, berdasarkan KKTP yang sudah dibuatnya, dan sekali lagi tujuan pembelajaran dan KKTP itu adalah hasil dari analisa kita sebagai guru dari capaian pembelajaran itu disesuaikan dengan konteks peserta didik kita. Bahwa untuk pendidikan agama itu ya sudah ditentukan capaian pembelajarannya dan elemen. Saya kira walaupun kurikulum berganti, untuk konteks kita di Indonesia, pendidikan agama itu elemennya ada pribadi peserta didik, Yesus Kristus, gereja, dan masyarakat. Ya. Nah, dari elemen itu saja, hemat saya bahwa mau tidak mau kita harus kembali ke kitab suci, dokumen gereja. Ya. Artinya bahan utama yang kita sampaikan kepada peserta didik, yang kita kembangkan menjadi materi ajar itu setidaknya tidak mengabaikan sumber utama kita. Ya. Nah. Oke. Selanjutnya, tadi memang Bapak Ibu sudah memberikan jawaban. Kalau ditanya mengapa ya peserta didik perlu diberikan pendidikan agama Katolik, ya. Kita bisa mencatat paling tidak ada 3 ya, bahwa melalui pendidikan agama itu kita mewartakan Injil kepada peserta didik. Lalu yang kedua, dengan pendidikan agama itu kita membantu peserta didik kita untuk menghayati dan mewujudkan diri sebagai orang Katolik. Kemudian yang ketiga, melalui pendidikan agama Katolik, kita membantu peserta didik kita supaya mereka bisa bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa. Jadi ada pendidikan karakter. Saya kira bukan hanya ya iman tidak dipisahkan dari seluruh keberadaan seseorang, maka bagaimana kemudian iman itu dia semakin bertumbuh dalam iman dan itu nampak dalam katakanlah seluruh ya
ya mungkin kita bisa katakan tindakan-tindakannya ya atau perilaku dan seterusnya. Ini kurang lebih mengapa tentu kita bisa menyebutkan alasan-alasan lain mengapa kita mesti memberikan pendidikan agama Katolik. Saya berharap bahwa tiga hal ini sekiranya menginspirasi dan membantu kita untuk melihat lebih jauh ya apa sebenarnya alasan atau tujuan kita harus mendapatkan pendidikan agama atau memberikan pendidikan agama kepada peserta didik. Nah, bagaimana dengan konteks kita di Indonesia tentang penyelenggaraan pendidikan agama? Tadi terima kasih banyak sudah menyinggung bahwa pendidikan agama Katolik di Indonesia ini ya kalau dalam kebijakan pemerintah dia memang bernaung di bawah Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama. Sebagai contoh misalnya buku-buku itu diterbitkan oleh kalau misalnya dari pemerintah ya diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tetapi kemudian isi atau materi yang ada dalam buku-buku paket itu disiapkan oleh Kementerian Agama. Dalam hal ini adalah Ditjen Bimas Katolik. Dan tadi memang disinggung jelas bahwa dalam kalau tidak salah dalam peraturan pemerintah di sana ditegaskan bahwa semua siswa berhak untuk mendapat pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan dia berhak untuk mendapat pendidikan agama dari guru yang seagama. Ya. Itu yang ditentukan oleh pemerintah. Nah, dalam kenyataannya di tempat-tempat tertentu misalnya kadang siswa Katolik mereka mendapat pendidikan agama dari guru yang beragama Katolik walaupun dia mungkin mengajar matematika, IPS, tapi karena dia agama Katolik dan tidak ada guru agama Katolik maka dia yang dipercayakan oleh guru untuk membantu peserta didik dalam mendapatkan pendidikan agama Katolik. Di tempat lain kadang kenyataannya adalah siswa Katolik itu mendapat pendidikan agama Katolik dari guru pendidikan agama Kristen. Mungkin di sekolah itu tidak ada guru agama Katolik, tidak ada guru mata pelajaran lain yang beragama Katolik. Maka kemudian ya untuk siswa-siswa Katolik dengan terpaksa sekolah misalnya memberikan kepercayaan kepada saudara-saudara kita guru pendidikan agama Kristen untuk memberikan pendidikan agama Katolik. Ini gambaran yang kita hadapi. Walaupun jelas di dalam regulasi pemerintah bahwa seorang siswa dia berhak untuk mendapat pendidikan agama dari seorang guru pendidikan agama yang seagama dengan peserta didik. Ya. Itu dari regulasi pemerintah. Ya. Meski demikian, perlu kita memperhatikan dua hal di sini. Ya. Bahwa tadi untuk pendidikan agama, dia harus sejalan dengan sistem pendidikan nasional. Berjalan sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah. Tetapi bahwa apa yang diajarkan, materi-materi yang ada dalam pendidikan agama itu, tadi saya katakan bahwa itu disiapkan oleh Kementerian Agama dalam hal ini Ditjen Bimas Katolik. Tetapi bukan Ditjen Bimas Katolik. Ya. Ditjen Bimas Katolik itu dia mengorganisir, maka kemudian materi pendidikan agama Katolik itu disiapkan oleh Gereja Katolik sendiri. Dalam hal ini adalah Komisi Katolik kali ini. Ya. Sekali lagi, dari segi kurikulum penyelenggaraan pendidikan agama Katolik itu sesuai dengan regulasi yang berlaku di Republik ini. Tetapi dari segi konten materi, regulasi pemerintah telah memberikan kewenangan kepada Gereja Katolik untuk menentukan materi apa yang harus diberikan kepada peserta didik. Dan ya, saya kira ini terkait dengan otoritas wewenang mengejar dalam Gereja Katolik yakni uskup. Ya. Oke.
Nah, bagaimana dengan pendidikan agama dalam kurikulum mereka? Saya sangat yakin bahwa selama ini mungkin Bapak Ibu sering mengikuti berbagai kegiatan-kegiatan untuk pengembangan kompetensi terkait dengan kurikulum merdeka, ya. Dan saya mencatat bahwa di dalam kurikulum merdeka ini salah satu hal yang menjadi perhatian adalah bahwa penyelenggaraan atau pelaksanaan pembelajaran itu berbasis proyek melalui pendidikan, melalui pelajaran tertentu. Peserta didik dibantu untuk mengembangkan soft skill mereka dan karakter mereka sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Permisi Pak, slide-nya tidak berubah. Terima kasih. Izin Pak, slide-nya nggak jalan. Berubah ya? Iya, belum berubah. Masih pendidikan agama Katolik dari tadi. Oke, baik. Belum berubah, Pak. Berubah. Ah, ini baru berubah, Pak. Terima kasih. Berubah. Ya. Baru berubah. Berubah, Pak. Sekali lagi, Sudah saya berubah. sampaikan bahwa untuk pendidikan agama Katolik kita sudah, untuk kurikulum Merdeka Belajar ini bukan sesuatu yang baru lagi ya, saat sekarang ya. Kita sering mengikuti berbagai kegiatan dan tadi saya katakan bahwa penyelenggaraan pendidikan itu didasarkan pada proyek dengan tujuan untuk mengembangkan soft skill dan karakter peserta didik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, terkait dengan materi ajar yang perlu kita perhatikan bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan itu, pertama untuk pendidikan agama misalnya, kita harus fokus pada materi esensial. Materi esensial untuk mencapai tadi capaian pembelajaran yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Ya. Setiap bayangkan dari kelas 1 SD sampai dengan kelas 3 SMA, elemennya tetap sama. Ya, pribadi peserta didik, Yesus Kristus, gereja dan masyarakat, dan yang kita dibantu dengan kedalaman dan keluasan sehingga nanti materi yang diajarkan di setiap fase itu berbeda dengan memperhatikan kedalaman dan keluasan dari capaian pembelajaran itu. Atau misalnya untuk fase yang mesti diajarkan di 2 kelas misalnya, mau tidak mau kita harus memperhatikan kedalaman dan keluasan. Di dalam kedalaman dan keluasan itulah kita perlu memperhatikan materi esensial sehingga nanti harapannya adalah materi yang diberikan di kelas yang lebih rendah misalnya tidak sama dengan materi yang diberikan di kelas yang lebih tinggi. Memang kemudian kalau misalnya kurikulum ini benar-benar diterapkan antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lain, bisa saja bahwa materi pendidikan agamanya berbeda. Di sini tergantung sekali lagi kemampuan kita sebagai guru untuk menafsirkan, menganalisa capaian pembelajar yang kemudian nanti kita turunkan ke tujuan pembelajaran dan PKTP, dan dari sana baru kita menyiapkan materi ajar. Ya. Tapi sekali lagi, yang mengikat itu semua adalah capaian pembelajaran yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Maka kemudian yang kedua, di dalam kurikulum Merdeka ini, para guru diberikan ya keleluasan, ada fleksibilitas guru untuk menyiapkan materi ajar dalam konteks kita yang sesuai dengan konteks dan kemampuan peserta didik. Ya, mungkin saja bahwa materi ajar untuk kelas 3 SMP di Kota Semarang sedikit berbeda dengan materi ajar untuk kelas 3 SMP di Kota Surabaya. Ya. Atau misalnya materi pendidikan agama untuk kelas 3 SMP di Manggarai misalnya berbeda dengan materi ajar yang disiapkan oleh guru yang ada di Kalimantan, karena tadi konteks Manggarai dan konteks Kalimantan berbeda, walaupun capaian pembelajarannya tetap sama. Sekali lagi di sini kita memperhatikan kedalaman dan keluasan dengan memperhatikan konteks peserta didik masing-masing. Selain itu dalam pendidikan agama Katolik mau tidak mau kita harus terbuka ya dalam banyak hal. Oke.
Nah, ketika kemudian diberi keleluasan kepada para guru untuk menyiapkan materi ajar, maka kemudian diharapkan ya, masing-masing guru punya inisiatif untuk mengembangkan materi ajar, ya. Dan kemudian karena tadi materi yang kita siapkan itu disesuaikan dengan konteks peserta didik, maka ada dialog, ada komunikasi timbal balik antara guru dan peserta didik, karena materi yang kita berikan itu sangat sesuai dengan konteks peserta didik. Ya. Nah, kalau di dalam regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan penyelenggaraan pendidikan agama yang dikeluarkan oleh Badan Kurikulum Nasional itu, di sana diuraikan tentang pendidikan agama Katolik. Di sana dijelaskan bahwa pendidikan agama Katolik dan budi pekerti itu berusaha untuk memperkenalkan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rahim dalam diri Yesus Kristus kepada peserta didik, ya, dari tingkat dasar sampai dengan tingkat menengah, agar mereka menjadi manusia beriman. Kembali tadi ya, soal relasi antara negara dan agama, dan kita di Indonesia artinya adalah kita menjadi orang yang beriman. Dan bagaimana kemudian tujuan ini tercapai? Di dalam kurikulum Merdeka tadi sudah disampaikan bahwa sudah ditetapkan capaian pembelajaran di setiap fase dengan 4 elemen tadi, ya. Peserta didik, Kristus, gereja, dan masyarakat. Tujuannya diharapkan bahwa peserta didik dapat menerima Yesus Kristus melalui ungkapan iman dalam doa-doa, ibadah, perayaan, dan sakramen. Kemudian peserta didik mewujudkan iman dalam hidup bermasyarakat yang beraneka ragam budaya, suku, agama, berakhlak mulia demi mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Ini sedikit gambaran ya tentang bagaimana penyelenggaraan pendidikan agama Katolik ya dalam kurikulum Merdeka Belajar. Oke. Sebelum kita lihat tentang bagaimana kita mengembangkan materi ajar, saya buka kesempatan untuk 2 orang yang mungkin ada yang mau menanggapi. Cukup 2 orang ya. Saya, Pak. Oke, silakan. Baik, terima kasih, Pak. Tadi sudah panjang lebar meskipun kadang terputus. Kedengaran, Pak, ya, suara saya, Pak, ya? Iya, terdengar, Pak. Silakan. Ya, dari Sintang, Kalimantan Barat, Pak. Sintang, Kalimantan Barat. Oke. Baik. Pak, tadi menanggapi beberapa hal yang disampaikan Bapak memang bertolak dari pengalaman juga yang terjadi di sekolah. Memang masing-masing sekolah itu memang warna termasuk apa namanya merancang apa namanya modul dan sebagainya juga ada disinggung Bapak di sana. Pengalaman yang kami hadapi kalau di sekolah negeri kami nomor 2 terbanyak Pak di SMK Negeri 1 Sintang Katoliknya. Memang kita ini juga di satu sisi kita di instansi pemerintah itu penyelenggara dan juga dinas pendidikan yang melaksanakan apa namanya untuk pendampingan dan keberlanjutan pendidikan agama Katolik di Indonesia ini. Namun satu sisi Pak, dalam keberlangsungan ini ada beberapa hal juga yang bisa menjadi catatan kita. Kalau di tempat saya, ini yang saya alami dari 2017 itu kami perubahan guru SMA SMK itu ditarik ke provinsi Pak. Begitu ditarik provinsi semua kegiatan yang berlangsung, jadi termasuk pembiayaan itu ditanggung oleh pemerintah provinsi. Jadi sekolah tidak boleh lagi menarik, kata kasarnya sedemikian, menarik apapun bentuk
diperlukan oleh sekolah untuk membantu dalam hal ini. Kalau zaman saya dulu namanya SPP. Nah, dalam kondisi ini Pak, kami juga mengalami beberapa hal yang kami hadapi di sekolah negeri, termasuk nih kegiatan retret. Kami itu 2017 karena kami masih perubahan 2017 ke bawah itu masih bisa melaksanakan retret di sekolah negeri Pak. Tapi karena orang tua ini bablas dengan kondisi sekolah gratis, jadi begitu kami meminta anak untuk tidak usah yang berat Pak, untuk persembahan yang sukarela saja di sekolah itu kalang kabut. Kami bahkan pernah dilaporkan oleh orang tua kepada kepala sekolah bahwa kami melakukan pemungutan liar atau disebut dengan pungli. Ini salah satu tantangan kami Pak di sekolah negeri, tapi bersyukur pihak sekolah sebagai penyelenggara, kepala sekolah, kami 2017 itu mengalami berbagai hambatan dan tantangan sampai berganti kepala sekolah dan lain sebagainya. Dengan jumlah siswa yang semakin hari semakin bertambah, kami yang sampai hari ini sudah hampir 600-an yang Katolik kelas 10 sampai kelas 12. Namun dengan kondisi ini Pak, justru semakin jumlah kami bertambah, justru kami tidak mendapatkan ruang yang mana tidak ada dukungan dari orang tua. Ini kesulitan Pak. Saya tidak tahu apakah karena orang tua melihat bahwa sekolah kami gratis, anak kami digratiskan, tidak boleh menarik apapun. Karena memang dari sekolah ini untuk di negeri tidak ada yang namanya pemberian terkait kegiatan-kegiatan pembinaan iman untuk anak-anak yang akan melakukan retret dan juga lain-lain yang menyangkut keberlangsungan iman mereka selain pendidikan yang diajarkan jam mengajar di kelas atau di sekolah. Nah, salah satunya Pak, orang tua yang tidak mendukung. Orang tua yang tidak mendukung dengan proses pendidikan yang sedang berlangsung, dengan kondisi yang memang sangat diperlukan oleh anak-anak kita saat ini untuk pendampingan mereka bukan hanya di lingkungan sekolah. Kalau lingkungan sekolah mereka wajib, jadi ibarat dalam satu kurun waktu, jadi mereka mewajibkan mereka untuk ikut mau tidak mau. Tetapi di lingkungan masyarakat Pak, ini perkembangan yang luar biasa yang terjadi. Akhirnya apa? Mereka liar dengan kondisi tantangan media digital yang luar biasa saat ini. Ini yang kami alami di khususnya di Sintang Pak, pendidikan di sekolah kami. Sehingga kesimpulannya bahwa orang tua tidak mendukung untuk proses keberlanjutan iman anak-anak kita di sekolah negeri. Mereka tidak mendukung sama sekali. Jadi saya pernah mencoba 2019 sebelum COVID itu mengedarkan ketika kenaikan kelas bahwa yang kelas 12 nanti akan melaksanakan retret untuk keluar dari Kabupaten Sintang. Tapi ada yang melapor lagi dengan pihak sekolah bahwa ini tidak boleh, ini melakukan pungutan liar. Padahal ini kami minta persetujuan Pak, minta persetujuan memberikan undangan untuk datang ke sekolah. Ini yang kami hadapi. Nah, lalu yang berikutnya Pak, ini juga menjadi yang menggelitik di pikiran saya di penyelenggara, Bimas penyelenggara ini. Lucu sekali beberapa tahun lalu kita itu pimpinannya di Jakarta itu malah bukan orang Katolik. Ini lucu sekali, ini luar biasa. Sehingga akhirnya berdampak pada sistem yang terjadi di imbasnya guru-guru yang ikut PPG ini, yang saya lihat ini sudah mendekati usia tinggal setahun 2 tahun mau pensiun. Ini luar biasa nih Pak. Ini juga menjadi catatan tersendiri. Jadi bukan hanya semata-mata bagaimana kita mengajar dengan anak mempertahankan iman mereka tetap konsisten, tetapi juga bagaimana proses penyelenggaraan itu bisa berjalan, bisa dinikmati, termasuk juga tetap mempertahankan bagaimana nilai-nilai iman yang terlaksana, yang berjalan bukan hanya siswanya, tetapi juga gurunya. Ini juga sudah ngantri panjang Pak, sehingga agak kesannya ini agak-agak lama. Ini juga mohon diperhatikan. Ini juga sebenarnya pihak dari penyelenggara pusat ini juga bisa sebenarnya menjadi ruang untuk diskusi hal ini. Tetapi di sini kebetulan Bapak ada menyinggung hal ini, maka saya juga
ini kesempatan juga untuk menyampaikan hal ini, Pak. Itu yang bisa saya sharingkan, Pak, terkait hal ini. Saya tidak menanggapi secara detail yang Bapak sampaikan, tapi secara umum saja, Pak. Terima kasih, selamat pagi, Pak. Oke, baik Pak. Sedikit tanggapan dari saya bahwa memang penyelenggaraan pendidikan itu sekarang kita coba bahwa pendidikan itu dia berbasis komunitas, dan dalam komunitas pembelajaran itu Di sana itu meja Bu Anung. Masa kita aku berjalan dapet meja Ibu udah berapa tahun di sini? kita bekerja sama dengan masyarakat, dengan orang tua, dengan pemerintah, dan dalam konteks kita pendidikan agama itu mau tidak mau kita harus berjalan bersama 3 ya, tahun kenapa? dengan gereja, lalu kemudian dengan orang tua, dengan masyarakat, dan pemerintah. Lalu terkait dengan memang posisi kita berada di bawahnya Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan. Saya mau menanggapi terkait dengan mengapa kemudian sertifikasi ini agak terlambat ya. Sebelumnya proses sertifikasi ini berjalan lancar saja, hanya kemudian di tahun 2017 muncul regulasi dari pemerintah bahwa untuk penyelenggaraan sertifikasi guru itu mesti dilaksanakan oleh LPTK yang memiliki program studi yang terakreditasi B. Pada waktu itu ya, yang di bawah Kementerian Agama untuk pendidikan agama itu belum ada institusi dan program studi yang terakreditasi B. Disitulah persoalan kita, bahwa kemudian ada perguruan tinggi lain yang juga menyelenggarakan program studi, misalnya teologi atau juga pendidikan agama, tapi mereka berada di bawah Kementerian Pendidikan. Maka kemudian kita yang di bawah Kementerian Agama tidak bisa berbuat apa-apa karena regulasi pemerintah sudah mengatur untuk pendidikan sertifikasi itu harus dilaksanakan oleh LPTK yang memiliki program studi terakreditasi B dan institusi terakreditasi B. Sehingga dari 2014 kemudian sejauh yang saya tahu Dimas Katolik berjuang supaya ada program studi, ada institusi yang secepatnya bisa mendapat akreditasi B. Dan itu baru terwujud di tahun 2022. Sehingga kita kemudian baru bisa kembali menyelenggarakan PPG itu di tahun 2022. Sampai sekarang ini hanya 2 LPTK yang bisa menyelenggarakan PPG itu hanya di LPTK Santo Fransiskus Asis Semarang dan Santo Yakobus Moroke. Jadi kalau yang saya lihat bukan berarti bahwa Dimas Katolik akan kurang memperhatikan nasib-nasib kita. Persoalan ini adalah bukan hanya Dimas Katolik, tapi juga ya banyak hal. Lalu kemudian institusi juga tidak berjalan sendiri dan seterusnya. Sehingga kemudian ya hemat saya bahwa pada akhirnya kita bisa menyelenggarakan pendidikan profesi guru, itu semua adalah hasil dari usaha dan niat bersama, baik di tingkat kementerian maupun di tingkat LPTK dan juga di kantor wilayah Kementerian Agama. Itu tanggapan dari saya. Begitu Pak, mudah-mudahan sedikit memberikan gambaran. Oke, kita sudah mendengar suara dari para guru di Kalimantan dan di Jawa. Yang saya tahu juga ada dari Flores. Boleh ada tanggapan dari Flores? Lagi Pak. Silakan. Timotius. Ya Pak. Siapa? Iya, siapa cepat silakan. Satu lagi Pak. Saya Pak. Ya boleh Pak. Harapannya dari Flores ya. Bang. Tadi Jawa juga, Kalimantan juga. Harapan dari Jakarta ya. Sumatera dengan Flores yang belum ini. Oh, Sumatera juga. Iya Pak, yuk. Terima kasih Pak. Flores, bentar Pak. Dari Sumatera Pak. Silakan. Iya dah. Terima kasih banyak Pak. Iya Pak Yoyo. Dari Flores Kak. Yang mau boleh? Ya, Maria Epifani dari Flores. Ya, selamat siang Pak dosen dan teman-teman semua.
Ya, yang saya pahami dari yang Bapak sampaikan kurang lebih Selamat. ya. Kita menulis atau menyusun bahan ajar itu disesuaikan dengan elemen-elemen yang ada yang sudah disiapkan oleh kurikulum dan disesuaikan dengan kondisi situasi peserta didik, juga situasi masyarakat yang kita temui. Jadi menurut saya Pak dosen, materi ajar itu tidak perlu disusun panjang lebar, tetapi mencakup seluruh elemen-elemen yang dipersiapkan untuk capaian pembelajaran yang mau kita capai. Jadi dari saya, materi ajar tidak perlu disusun panjang lebar, tetapi mencapai tujuan pembelajaran juga mencapai elemen-elemen yang akan ditetapkan atau telah ditentukan di dalam capaian pembelajaran. Demikian yang saya pahami Pak dosen, mohon untuk dilengkapi oleh Pak dosen maupun oleh teman-teman lain. Selamat siang dari Maria Epifani, Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Baik, terima kasih. Tadi dari Sumatera sudah ya? Selamat. Sumatera. Siang, Bu Mega. Oke, Sumatera 1 silakan. Ini saya Pak. Baik, begini Pak. Kemarin Selamat siang. kami diklat nasional dengan Pak Didi. Ya, memang saya bertanya pada saat itu, kenapa pada saat kurikulum merdeka itu dikeluarkan dikatakan bahwa guru itu tidak dibebankan dengan administrasi. Tetapi pada kenyataannya dengan membuat modul ajar disesuaikan dengan kurikulum merdeka itu sebenarnya semakin memperberat guru. Karena saya lihat modul ajar itu rata-rata halamannya pun banyak untuk satu materi. Lalu yang kedua, saya bertanya juga bahwa apakah modul ajar bagus atau tidak? Dan dikatakan bahwa sebenarnya kenapa ribut kali teman-teman itu bisa membuat modul ajar sendiri yang penting suara jadi menyampaikan kepada murid-murid, jadi tidak harus membuat panjang-panjang. Nah itu bagaimana Pak? Apakah memang guru-guru itu masih dibebankan dengan administrasi itu? Matikan suara. Oke, baik. Teman-teman Bapak dan Ibu yang berikan komentar, matikan suaranya. Bahwa dengarkan suara kurikulum mereka bukan berarti bahwa Bapak Ibu guru dibebaskan dari tugas untuk menyiapkan perangkat pembelajaran. Kalau kita tidak menyiapkan perangkat pembelajaran, lalu bagaimana? Pak dosen sama kedengaran ribu sekali. Dengan aturan dari awal. Pak tadi Deliana Hondro, tolong mic-nya. Ibu Deliana Hondro. dalam kurikulum merdeka ini, Pak Timotius, maaf. Ada fleksibilitas dalam menyiapkan materi. Bukan berarti bahwa kurikulum merdeka membebaskan undang-undang tugas kita untuk menyiapkan perangkat pelajaran. Sekali lagi, kalau sekali lagi terkait dengan materi ajar ini yang kemudian Bapak Ibu guru diberi keleluasan kemerdekaan untuk menyiapkan materi ajar dengan salah satunya adalah konteks beserta diri kita. Baik. Ada lagi Pak? Aduh. Bu Maria GT itu ada yang mainan anaknya, mainan laptop apa komputer. Itu yang ada putih-putihnya itu. Boleh saya interupsi sedikit? Pak dosen, boleh saya interupsi sedikit Pak dosen? Oke, silakan. Ya, ini
Maaf, ini dari tadi kan berisi sampai saya bingung sendiri. Mungkin dari Pak dosen ada admin di situ bisa diatur supaya suara-suara dari keluar itu nggak kedengaran. Jadi langsung aja dari proses, dari admin aja langsung. Jadi nggak perlu harus dari apa guru-guru yang entah di mana beradanya. Ya, langsung di-mute aja dari admin. Dari Ya, tadi langsung susah di-mute semua sekali bisa. untuk Kontrol mendengarkan. dari admin aja. Dari admin langsung aja itu. Itu ada aplikasinya di situ ada. Biar fokus kita. Ya, Baik, mohon Bapak admin untuk Ibu. mengatur. Zoom pakai salam-salam tidak mau kasih mati gitu. Masih ada suara terganggu. Mohon admin untuk diatur, mohon. Kalau pelajarannya seperti ini kan nggak bisa dapat apa-apa. Kita sudah melihat tadi konteks penyelenggaraan pendidikan agama, terutama dalam konteks kurikulum Merdeka, ya. Dan sekarang kita sudah bersama dengan dosen-dosen yang lain mendalami capaian pembelajaran, lalu kemudian coba melihat kedalaman dan keluasan dari capaian pembelajaran. Dari sana Bapak Ibu kemudian merumuskan tujuan pembelajaran. Dari tujuan pembelajaran itu Bapak Ibu diarahkan untuk membuat KKTP. Baik. Perlu kami sampaikan bahwa salah satu tagihan saat izin adalah Bapak Ibu mesti menyiapkan modul ajar. Maka tadi saya mendapat informasi bahwa Bapak Ibu sudah diarahkan oleh LPTK untuk menyiapkan 2 modul ajar ini. Nah, 2 modul ajar ini dipersiapkan nanti untuk pelaksanaan yang pertama itu untuk PPL, ya, PPL dan juga nanti untuk menyiapkan PTK. Baik PTK dan modul ajar akan diminta uji nanti, ya, ujian kinerja. Maka dalam menyiapkan materi ajar tadi disampaikan bahwa Bapak Ibu diharapkan untuk menyiapkan 2 materi ajar untuk nanti PPL-nya 2 kali, lalu kemudian nanti dari tujuan otak menyiapkan ketika ada. Sekarang kita fokus, kalau misalnya Bapak Ibu sudah menyiapkan tadi tujuan pembelajaran, itu setelah membuat tujuan pembelajaran ada sekarang kita fokus kalau misalnya kita sudah menyiapkan tujuan pembelajaran dan ATP, langkah selanjutnya intrusi Pak. Ini tidak mohon untuk mendengar dengan jelas ini, suaranya putus-putus. Ribut kali Pak. Bu Sinta Sitinjak jadi Ibu Sinta Sitinjak dimatikan itu mic-nya Ibu Sinta Sitinjak. Selain suara putus-putus masih banyak yang masih belum unmute mic-nya Pak. Jadi sangat ribut. Jujur kurang jelas, tidak dengar suara ibu-ibu tuh ribut. Suara ibu-ibu itu yang menguasai semua, bukan suara Bapak lagi. Kami nggak mendengar sama sekali, tapi itu jualan di pasar. Ya kalau lagi pesta itu mungkin dulu. Banyak yang sekarang bapak-bapak dikuasai ibu-ibu ya? Sebenarnya yang lebih serius itu ibu-ibu, malahan ini bapak-bapak yang lebih serius. Iya pas. Saya serius Pak. Serius nih Pak. Oke. Mudah-mudahan suara saya bisa Serius ini Pak. Yang pertama, saya ingatkan kembali bahwa Bapak Ibu diminta untuk menyiapkan 2 modul aja. Benar tidak? Menyiapkan 2 modul ajar. Di dalam setiap modul ajar, Bapak Ibu, ternyata ada suster juga ya. Bapak Ibu, suster, mungkin ada beliau juga. Ya, harus menyiapkan materi ajar. Dari mana kita menyiapkan materi ajar? Sekali lagi berangkat dari tujuan pembelajaran. Cek kembali tujuan pembelajaran dan KKTP.
Di sini ada sedikit gambaran apa itu materi pembelajaran, bahan pembelajaran. Kita bisa katakan bahwa bahan ajar atau materi ajar itu adalah sesuatu yang menjadi isi dari kurikulum, dan isi dari kurikulum itu harus dikuasai oleh peserta didik. Dan kalau materi itu disusun sesuai dengan isi kurikulum, maka dalam hal ini dia harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Materi ajar itu diarahkan untuk membantu peserta didik mencapai standar capaian pembelajaran yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kita juga dapat memahami bahwa bahan ajar atau materi ajar itu sebagai bahan yang diperlukan untuk pembentukan pengetahuan. Dengan materi yang kita siapkan, peserta didik terbantu untuk katakan membentuk pengetahuan, meningkatkan keterampilan, atau sikap sesuai dengan standar capaian yang ditetapkan oleh pemerintah. Sekali lagi, sebagai kata kunci bahwa bahan ajar itu satu, dia harus sesuai dengan kurikulum. Kalau dia sesuai dengan kurikulum, maka dia harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Siapa yang menetapkan tujuan pembelajaran? Bapak dan Ibu sendiri. Memang kita sekarang terbantu dengan modul yang banyak tersebar di dunia maya, tapi harapannya adalah kita mesti menyiapkan materi ajar karena kita sendiri yang tahu konteks dari peserta didik kita. Dan dengan bahan ajar yang kita siapkan, diharapkan bahwa peserta didik akan mencapai dari capaian pembelajaran yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Baik itu dari pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Maka dalam merumuskan KKTP misalnya, mesti ada aspek kognitifnya, ya. Ada afektifnya dan ada psikomotoriknya. Hingga hemat saya, ketika kita menyiapkan modul ajar, minimal KKTP-nya itu ada 3. 1, untuk mengukur tingkat capaian peserta didik terkait dengan pengetahuan. Yang kedua, KKTP yang membantu kita untuk mengukur capaian terkait dengan sikap. Yang ketiga, terkait dengan keterampilan. Nah, materi kita harus disesuaikan untuk pengetahuannya, untuk sikapnya dan keterampilan. Ini untuk setiap modul aja. Sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Mungkin ada kecenderungan bahwa dalam menyiapkan materi ajar itu kita hanya fokus pada aspek pengetahuan. Lalu 2 yang lain, aspek sikap dan pengetahuan itu bukan diabaikan, mungkin ya lupa begitu. Harapannya bahwa 3 aspek itu harus diperhatikan. Apakah materi kita itu membantu peserta didik supaya mereka bisa membentuk dari atau memiliki pengetahuan sesuai dengan tujuan pembelajaran atau capaian pembelajaran kalau yang lebih tinggi. Kemudian aspek sikapnya juga harus diperhatikan, demikian juga dengan keterampilannya. Bisuka. Nah, untuk itu dalam mengembangkan materi ajar, kita mengacu pada 2 hal. Yang pertama adalah konteks tempat penyelenggaraan pendidikan dan juga tingkat perkembangan atau capaian peserta didik. Selain tadi, dia sesuai berangkat dari capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan KKTP. Maka ketika kita mengembangkan materi ajar, kita memperhatikan konteks di mana sekarang kita berada.
Misalnya kami dulu waktu SD, kami menyanyi lagu kereta api cucu. Saya baru lihat kereta api ketika ya selesai kuliah baru lihat kereta api. Karena saya sudah bisa menyanyikan lagu kereta api. Dan waktu itu belum ada televisi, baru di kelas 6 SD kami bisa nonton ke kampus sebelah, nonton TV, tapi tidak pernah nonton kereta api. Sekali lagi saya mau sampaikan bahwa ketika kita menyiapkan materi ajar, kita harus berangkat dari konteks di mana kita menyelenggarakan pendidikan agama, bagaimana konteks peserta didik. Lalu yang kedua adalah bentuk kegiatan pembelajaran. Ya, memang sekarang ini tidak ada lagi pendidikan jarak jauh. Kita langsung berhadapan dengan peserta didik. Selain itu ada 5 faktor yang juga perlu kita perhatikan dalam menyiapkan materi ajar. Yang pertama adalah karakter peserta didik. Oke. Di dalam kurikulum Merdeka itu kan ada asesmen awal ya. Di dalam asesmen awal itu kita sudah mengetahui karakteristik, kemampuan dari masing-masing peserta didik. Maka berangkat dari asesmen awal yang kita buat, kita tahu kemampuan peserta didik, dan atas dasar itu kita menyiapkan materi ajar. Sehingga nanti materi ajar yang kita siapkan tidak terlalu tinggi, ya, atau tidak terlalu rendah. Maka sekali lagi berdasarkan asesmen awal kita tahu perkembangan peserta didik kita itu seperti apa. Materi yang kita siapkan harus sesuai dengan, belum lagi terkait dengan misalnya gaya belajar. Kita harus tahu gaya belajar peserta didik dan seterusnya. Sekali lagi, kurikulum Merdeka menekankan perlu diadakan asesmen awal untuk mengetahui karakter peserta didik, perkembangan peserta didik, tingkat capaian peserta didik. Sasarannya adalah supaya nanti materi yang kita siapkan juga itu sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Sekali lagi, jangan sampai nanti materinya terlalu berat atau materinya terlalu ringan untuk mereka. Lalu yang kedua tadi sudah disinggung, bentuk kegiatan pembelajaran, kemudian konteks penyelenggaraan pendidikan, lalu yang berikut adalah strategi pembelajaran. Saya kira nanti bersama dengan Ibu Irene kalau tidak salah, ya, atau mungkin dengan Bu Nerita tentang model-model termasuk di dalamnya strategi pembelajaran, atau nanti mungkin saat pengembangan perangkat pembelajaran di dalam ya modul pedagogik nanti tentang strategi pembelajaran. Dan juga kita harus perhatikan bahan ajar yang kita siapkan harus sesuai dengan ya asesmen yang sudah kita siapkan. Ketika kita menyiapkan materi ajar, serta juga kita harus menyiapkan asesmennya. Ya. Oke. Dan tadi saya katakan bahwa dalam menyiapkan bahan ajar, materi yang kita kembangkan itu harus memperhatikan yang pertama itu aspek kognitif, afektif, dan keterampilan. Kita perlu menyiapkan ya materi yang membantu peserta didik untuk memiliki pengetahuan, lalu kemudian untuk membentuk sikap mereka, dan juga untuk meningkatkan keterampilan. 3 hal itu ya. Kita boleh bertanya sekarang, apakah materi yang kita siapkan ini selama ini merangkum 3 hal ini? Ada aspek pengetahuannya, ada aspek sikapnya, dan ada aspek keterampilannya. Lalu terkait dengan pengetahuan, kita bisa lihat di situ ada pengetahuan fakta, bahwa di dalam materi ajar itu kita bisa menyampaikan tentang fakta-fakta tertentu, gejala, peristiwa, benda yang dapat ditangkap oleh sang cerdas. Itu pengetahuan fakta. Pengetahuan fakta itu berkaitan dengan ya data-data yang dapat diuji dan diobservasi.
di dalam pengetahuan fakta itu di sana kita memberikan hal-hal yang berhubungan dengan nama misalnya, simbol, dan seterusnya. Kemudian selain pengetahuan fakta dalam kaitan ini, kita juga perlu memperhatikan pengetahuan konsep. Apakah materi kita membantu mereka untuk bisa merumuskan konsep tertentu? Itu sekali lagi sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Materi apa yang mau diajarkan dan materi yang disiapkan membantu mereka untuk dapat merumuskan atau menghasilkan pengetahuan tertentu. Oke. Lalu yang ketiga itu ada pengetahuan prosedur. Di dalam menyiapkan materi ajar mungkin kita juga perlu perhatikan langkah-langkah tertentu. Ya. Kemarin harapannya Bapak Ibu sudah melihat di dalam menyusun alur tujuan pembelajaran, Bapak Ibu harus memperhatikan misalnya struktur keilmuannya, atau mulai dari hal yang paling sederhana ke hal yang paling kompleks, hal yang paling mudah ke hal yang paling sulit. Nah, dalam konteks membantu peserta didik untuk memiliki pengetahuan tertentu, kita juga perlu memperhatikan prosedur-prosedur tertentu. Misalnya tadi dari hal yang sederhana ke hal yang kompleks dan seterusnya. Oke. Lalu untuk keterampilan, dua hal yang kita perhatikan di situ adalah keterampilan intelektual dan juga keterampilan fisik. Misalnya menggali, mendalami, menyusun berbagai informasi, entah itu berupa data, fakta, konsep, dan seterusnya. Lalu juga ada keterampilan fisik. Keterampilan fisik itu misalnya mengoperasikan sesuatu. Dalam kaitan dengan pendidikan agama misalnya, ya bagaimana mereka menyiapkan bahan persembahan misalnya. Keterampilan seperti itu juga perlu diperhatikan. Tentu sekali lagi, kembali pencapaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Menyanyi juga bisa. Menari persembahan. Ya, oke. Maka kemudian ketika kita menyiapkan materi ajar, tolong untuk memperhatikan apakah materi yang kita siapkan itu relevan dengan kebutuhan peserta didik. Kalau tadi saya katakan apakah materi yang kita berikan itu sesuai dengan konteks peserta didik. Lalu yang kedua adalah kita perlu mempertimbangkan tingkat perkembangan peserta didik, baik itu dari aspek fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual. Lalu kita perlu mempertimbangkan apakah materi yang kita siapkan itu bermanfaat bagi peserta didik. Lalu yang keempat, dalam menyiapkan materi ajar kita perlu memperhatikan struktur keilmuan. Tadi saya katakan bahwa pendidikan agama Katolik tidak bisa dipisahkan dari KTPC dalam atau teologi secara umum. Maka kemudian ketika menyiapkan materi ajar kita perlu memperhatikan itu struktur keilmuan. Kemudian yang ketiga, dalam menyiapkan bahan ajar, sekali lagi kita dibantu dengan berbagai sumber. Tadi saya menekankan, karena pendidikan agama itu terkait dengan katekesi, terkait dengan teologi, maka tolong dalam menyiapkan materi ajar kita tidak mengabaikan kitab suci. Materi yang kita ajarkan itu didasarkan pada kitab suci atau dokumen gereja. Boleh ditambahkan dengan sumber-sumber lain. Dan harapannya ketika Bapak Ibu menyiapkan tujuan pembelajaran, di sana sudah diarahkan. Misalnya mendalami tentang gereja, berdasarkan ini atau berdasarkan dokumen
dokumen-dokumen GenQ. Lalu dalam menyiapkan bahan ajar kita ya mengambil dari perikop yang dijadikan sebagai pijakan dalam menyiapkan materi itu dan juga dari dokumen itu. Kemudian dalam menyiapkan materi ajar kita perlu memperhatikan alokasi. Nah, sampai nanti materi yang saya siapkan itu mungkin sangat banyak, sementara alokasi waktunya sangat terbatas. Oke. Ini saya kutip dari Sanjaya ini. Hal lain yang kita perlu perhatikan dalam menyiapkan materi itu, di sana setidaknya ada ya, kebaruan, ada pesan itu bermakna kalau ada sesuatu yang baru, novelty. Kemudian yang kedua adalah pesan yang disampaikan harus disesuaikan dengan pengalaman peserta didik. Kemudian yang ketiga, pesan yang disajikan dikemas untuk menggugah emosi peserta didik. Dan yang keempat, menurut Sanjaya ini dalam mengembangkan materi ajar kita juga perlu menampilkan hal-hal yang lucu, ya, humor. Dikemas dengan lucu akan lebih menarik perhatian. Oke. Selain beberapa hal tadi, dalam menyiapkan materi ajar disesuaikan dengan tujuan, kesederhanaan, ya, kita juga perlu mempertimbangkan unsur-unsur menyampaikan pesan, ya. Kita sebagai yang memberikan pesan dan peserta didik yang menerima pesan. Jangan sampai informasi yang kita sampaikan itu tidak sampai kepada peserta didik. Apa yang kita maksudkan ternyata tidak sampai kepada peserta didik, maka di sana ada miskomunikasi antara kita dengan peserta didik. Lalu tadi pengorganisasian bahan, bagaimana kita menyusun bahan itu, ya, entah itu secara sistematis, logis dan seterusnya sesuai dengan struktur keilmuan dan seterusnya. Oke. Baik. Di dalam modul ajar maupun ibu nanti mesti dilampirkan dengan materi ajar. Saya coba menyiapkan format seperti ini. Di dalam mengembangkan materi ajar kita harus tunjukkan ini untuk fase apa, lalu kelas berapa, elemennya mengapa, perumusan capaian pembelajarannya, tujuan pembelajarannya, lalu KTP-nya, ada aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Lalu untuk sumber bahan ajar, sekali lagi kita diminta untuk menyiapkan materi ajar, mengembangkan materi ajar berangkat dari kitab suci, ada perikop kitab suci, ada dokumen gereja, ditambahkan dengan buku-buku atau artikel yang relevan. Ya. Nah, setelah Bapak Ibu mendapatkan bahan-bahan dasar ini, baru kemudian disusun olah. Bisa misalnya dari deduktif atau mungkin dengan induktif, bebas saja. Tapi harapannya di dalam materi ajar ini menjawab, ya, 4 pertanyaan ini. Apa? Untuk konsep tentang apa, mengapa, prosedural,
mengapa dan untuk apa metakognitifnya. Oke. Mungkin supaya kita punya persepsi yang sama bagaimana kita mengerjakan materi ajar ini nanti, saya buka kesempatan Bapak Ibu untuk boleh berdiskusi. Sekali lagi, dalam mengembangkan materi ajar sepenuhnya ada di tangan Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu yang diberi keleluasan untuk menyiapkan materi ajar. Nah, karena sekarang kewenangan itu ada di tangan Bapak Ibu, tapi harapannya kita perlu mempertimbangkan tadi. Di satu sisi bahwa pendidikan agama Katolik itu adalah bagian dari katekisme. Maka sumber yang kita pakai dalam menyiapkan bahan ajar itu tidak mengabaikan kitab suci, tidak mengabaikan dokumen gereja. Lalu yang berikut bahwa dalam menyiapkan materi ajar, jangan sampai nanti materi yang kita siapkan itu tidak sejalan dengan capaian pembelajaran yang disesatkan, tidak sejalan dengan tujuan pembelajaran yang dipersiapkan, tidak sejalan dengan capaian pembelajaran. Lalu materi ajar yang kita siapkan itu ternyata tidak sejalan dengan konteks peserta didik. Saya buka kesempatan untuk boleh mendiskusikan bagaimana kita menyiapkan materi ajar berdasarkan 1-2 hal yang mudah-mudahan bisa memantik kita, menginspirasi kita bagaimana kita menyiapkan materi ajar. Selamat siang, Pak. Oke, silakan Ibu Iya. Anita. Oke, baik. Terima kasih, Pak, atas kesempatan yang diberikan untuk materi pada pagi hari ini. Yang kita bahas tentang membuat bahan ajar. Nah, mungkin kalau untuk membuat bahan ajar, mungkin mayoritas dari teman-teman kita, Bapak Ibu guru sudah melakukan hal tersebut ya, Pak. Tapi mungkin ada kendala seperti saya sendiri. Kebetulan saya dari Depok, di mana di sana semuanya anak-anak sudah merupakan, kalau boleh dikatakan sekarang adalah Gen Z ya, generasi Z, dan semuanya sudah berbau digitalisasi. Nah, dalam hal ini Pak, mungkin dan yang saya alami itu adalah kendalanya kalau membuat bahan materi mungkin it's okay lah. Sumbernya utamanya tentunya kitab suci, buku-buku kurikulum Merdeka dan sebagainya. Hanya saja di kurikulum Merdeka ini kan Pak, kita diberi ruang, guru itu ruangnya bagi saya itu sempit ya. Kita hanya memberikan materi kepada anak-anak, kemudian yang dituntut di situ adalah keterlibatan keaktifan daripada anak-anak tersebut. Sementara anak-anak sekarang kan semuanya serba ekspres, serba instan dan sebagainya, dan mungkin refleksi imannya itu tidak benar-benar mereka miliki begitu Pak. Nah, dalam membuat bahan ajar ini dan untuk mengaktualisasikannya kepada anak-anak itu mungkin, dan saya kadang mengalami kesulitan dan harus benar-benar berusaha banget kalau soal ditanya tentang variasi mengajar, metode menggunakan mediasinya seperti apa, yang berhubungan digitalisasi itu, terus terang aja anak-anak udah jauh lebih canggih dibanding saya. Udah jauh sangat lebih canggih dibanding saya. Nah, sementara saya itu harus lebih bisa di antara mereka. Nah, yang saya kesulitan Pak, bagaimana sih saya, apa sih yang harus dilakukan atau bagaimana saya menghadapi anak-anak itu supaya materi yang saya berikan itu benar-benar kontekstual dengan kehidupan realitanya anak-anak, sehingga itu benar-benar gimana ya, benar-benar tersentuh dan benar-benar mudah dan gampang untuk mereka cerna. Karena terus terang aja tantangan yang terbesar sekarang ini di tempat saya khususnya bukan masalah akademik ya Pak ya, tapi masalah mentalitas, masalah karakternya. Karena kalau secara akademik itu mungkin intelektual mereka itu bagus, sangat bagus. Dan mungkin karena difasilitasi dengan dunia-dunia digitalisasi sekarang mereka yang begitu lengkap, sehingga mengabaikan apa ya, kebutuhan mentalnya seperti itu, kebutuhan religinya itu jadi serasa tertutupi begitu Pak, oleh karena keadaan zaman sekarang. Nah, saya berharap sih dengan kegiatan PAK di sekolah ini
kebutuhan itu kembali mereka dapat. Dan dengan PAK ini juga kembali mereka disadarkan bahwa mereka hidup bukan karena oleh zaman, bukan hanya karena oleh digitalisasi. Jadi maksud saya Pak, saya mohon bantuannya bagaimana sih kira-kira saya menyusun bahan ajar supaya materi yang saya berikan itu bukan hanya sekedar untuk mengangkat mereka di dunia digitalisasi, tetapi lewat dunia digitalisasi ini iman mereka itu benar-benar terbentuk seperti itu Pak. Terima kasih. Saya Pak. Oke, baik. Saya tanggapi dulu ya. Kita sekarang berada di arah digital ya. Instruksi. Di Coba satu sisi bertanya bahwa- itu. Oke, saya tanggapi Ibu Anita dulu ya. Tadi kita sekarang berada di arah digital. Di satu sisi bahwa ini akan sangat membantu kita. Ini adalah peluang, teruntuk juga di sana ada tantangan yang mesti kita hadapi. Ya, dalam kaitan dengan hal ini tadi kita berbicara tentang bagaimana mengembangkan materi ajar. Dalam materi ajar tadi 3 aspek itu harus kita perhatikan ya. Materi ajar kita harus menyentuh aspek pengetahuannya, aspek sikap dan keterampilan. Nah, arah digital ini di satu sisi sekali lagi dia adalah peluang dalam hal ini dalam kaitan dengan pendidikan agama Katolik. Katakanlah kita sebagai guru di dalam arah digital ini akan disajikan banyak informasi yang akan membantu kita ya. Itu akan sangat terbantu dalam mengembangkan materi ajar. Tetapi di sisi lain bahwa informasi-informasi yang ada di arah digital ini perlu diperhatikan sumber-sumbernya. Jangan sampai nanti apa yang disampaikan di sana justru menjebak kita. Dalam kaitan dengan kita berhadapan dengan peserta didik. Kalau misalnya kita tidak menyiapkan materi ajar, lalu kita berikan keluasan kepada mereka untuk mencari materi ajar di dalam dunia digital itu, di sana memang ada banyak ya materi-materi yang disiapkan. Tapi hemat saya bahwa kita perlu menuntun mereka supaya mereka mencari sumber-sumber yang memang ya, bisa dipertanggungjawabkan. Sekali lagi, materi bisa saja tersedia di dunia digital, hanya bahwa apakah materi yang ada dalam dunia digital itu yang tersebar itu sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Guru sendirilah yang bisa memutuskan bahwa ketika kita mengarahkan mereka untuk mencari sumber-sumber yang ada di dunia digital itu harus sekali lagi sesuai dengan bagaimana analisa kita, kebutuhan apa yang diharapkan oleh peserta didik dan sumber-sumber yang bisa dipertanyakan, kita mengarahkan mereka. Ya. Sekali lagi selalu berada di bawah kontrol kita sebagai guru. Begitu tanggapan dari saya, Ibu Anita. Sekali lagi, dunia digital itu bisa sangat membantu kita, tetapi bisa juga sangat menjebak kita. Kalau misalnya kita beri leluasan kepada peserta didik, harapannya adalah mereka selalu berjalan di bawah kontrol kita supaya mereka tidak terjebak ke sumber-sumber yang justru kebenaran, keakuratannya itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Begitu, Ibu Anita. Oke, silakan. Mungkin ada yang lain. Ya Pak, Pak, saya dari Medan dulu Pak. Dari Medan, silakan. Dari Medan Pak. Oke baik. Saya perkenalkan terlebih dahulu Pak. Saya Berman Situmorang dari Medan, tugas di SD Negeri Pak. Oke, sekaitan dengan materi yang Bapak terangkan tadi sudah saya tangkap di sini Pak terkait tentang pembuatan modul ajar ataupun materi ajar. Kalau kami di negeri ini Pak ada banyak kelemahan ini Pak yang seperti ini dianya Pak. Seperti contoh kami SD negeri ini di dalam-dalam. Yang pertama sekali RPP yang atau modul ajar yang sudah kita susun ataupun materi ajar yang sudah tersusun sudah bisa dikatakan seperti langkah-langkah yang disampaikan oleh Bapak tadi.
Namun pelaksanaannya Pak begini, karena kebetulan guru agama kan Pak begini, guru agamanya di sekolah kami ini hanya satu, saya sendiri Katolik, namun siswanya lebih sedikit Katolik daripada yang Protestan, tapi pelaksanaan agamanya ini, pembelajaran agama harus digabung Pak, harus digabung. Jadi karena nggak ada guru agama Protestannya, mereka harus kita ajarkan. Jadi tidak bisa dikatakan pelaksanaannya tidak bisa sesuai dengan materi ajar yang kita sampaikan. Yang kedua, entahpun mereka harus digabung, buku pegangan anak ini ada pegangan buku yang lama, kurikulum KTSP dan K13, untuk kurikulum Merdeka tidak ada. Itu menjadi kesulitan juga itu Pak. Memang yang saya tanyakan di sini, bagaimana kira-kiranya nantinya ini Pak, supaya bisa pembelajaran agama ini dapat berjalan bagus. Sebab memang sudah saya usulkan kepada Pak Kepala Sekolah supaya guru agama itu ditambahi, supaya diusulkan kepada dinas, dan juga yang satu lagi saya juga dibuat jadi guru kelas. Jadi kadang bingung Pak untuk dalam hal pelaksanaan ini. Nggak bisa fokus dalam pelaksanaan pelajaran agama Katolik karena situasi tadi. Baru yang kedua terkait masalah menciptakan anak ini supaya lebih baik seperti zaman KTSP sebelum adanya undang-undang HAM perlindungan anak ini Pak. Ini menjadi kelemahan besar juga ini bagi para guru. Karena di mana anak sekarang, karena tadi sama seperti yang dikatakan Ibu Anita Simbolon tadi, lebih daripada pengetahuan mereka lebih canggih tentang digitalitas, tentang apanya HP ini Pak. Suaranya mati Pak Setimawan. Halo Pak. Halo Pak, saya mau bertanya Pak. Halo, halo. Baik, saya tanggapi saja bahwa tadi saya katakan materi ajar itu sekarang itu ada di tangan Bapak Ibu. Kalau kurikulum sebelumnya memang sudah disiapkan ya untuk materi ajar. Bahwa sekarang ya mungkin ada buku paket entah itu yang disiapkan oleh pemerintah atau oleh penerbit swasta. Tetapi pada prinsipnya untuk kurikulum Merdeka itu ya, Bapak Ibu sendiri yang mesti menyiapkan materi ajar. Bahwa kemudian misalnya di tempat kita mungkin tidak ada buku paket terkait kurikulum Merdeka untuk pendidikan agama Katolik. Nah, dengan memahami capaian pembelajaran, menganalisa capaian pembelajaran, membuat tujuan pembelajaran, itu kan semua ada di tangan Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu yang menyiapkan itu semua. Tidak mesti terpaku pada buku paket. Pijakan kita adalah capaian pembelajaran yang sudah ditetapkan oleh pemerintah di setiap elemen, di masing-masing fase. Itu saja pegangannya. Kita sendirilah yang mengembangkan materi ajar seharusnya. Karena dasarnya adalah kita sendirilah yang mengetahui konteks perkembangan peserta didik. Maka capaian pembelajaran yang kita analisa, kita mesti sesuaikan dengan konteks peserta didik. Kemudian dari sana kita menyiapkan materi ajar. Sehingga kita tidak sepenuhnya bergantung kepada buku paket. Bahwa syukur ada buku paket, itu hanya sebagai referensi membantu kita. Tapi materi ajar itu sekali lagi kita yang harus siapkan sesuai dengan ya konteks peserta didik kita. Begitu tanggapan singkat dari saya. Oke, satu lagi. Saya mau tanya Pak. Ini saya mau tanya sedikit Pak soal materi yang dari Mentawai Pak. Dari Mentawai. Mentawai, silakan. Oke Pak. Dari Mentawai Pak. Mentawai, silakan. Begini Pak. Tentang Suaranya Pak. Suaranya Pak. Tidak kedengaran. Oke. Kami di Mentawai khususnya
kami di Kabupaten Kepulauan Mentawai, khususnya di Sikakap, saya mengajar di SMP negeri. Karena kita menyusun materi ajar itu ya kita palingan bertolak juga berdasarkan dari CP yang ditentukan oleh pemerintah, Pak. Terus rata-rata anak-anak kami yang dari SD kan SD negeri, kebetulan kami di Kepulauan Mentawai, kalau di kampung-kampung itu biasanya kekurangan guru agama Katolik, sehingga di SD itu mereka ajarkan agama Protestan atau agama lain, sehingga keluhan kami yang mengajar di SMP itu lanjutannya, maka materi ajar itu apakah kami susun kembali ke fase B lagi ataukah kami lanjutkan ke fase D, Pak? Karena itu kewalahan kami. Dari kami artinya kami harus kembali lagi ke dasar lagi, Pak. Itu menurut saya begitu. Bagaimana menurut Bapak? Terima kasih banyak, Pak. Oke, baik. Memang kalau kita lihat kurikulum Merdeka ini salah satu tantangannya seperti itu ya. Kalau misalnya, apalagi kalau misalnya ada siswa pindahan ya, atau misalnya kita mengajar di sekolah lain. Setiap sekolah itu ya, mereka diberi keleluasan untuk menyiapkan ya alur tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang dibagi ke kelas-kelas itu. Bisa saja seperti yang saya katakan tadi, materi misalnya tentang ciri-ciri gereja misalnya sudah diberikan di kelas 12. Tapi di kelas sebelumnya mungkin materi itu belum diberikan. Tapi sekarang dia sudah bergabung dengan kita. Bagaimanakah kita? Apakah kita harus kembali ke materi sebelumnya? Sekali lagi, dalam pelaksanaan pendidikan, ya bukan hanya pendidikan agama, sesuai dengan kurikulum ini, di awal semester itu kan kita membuat asesmen awal. Oke, dengan asesmen awal itu diharapkan kita sudah tahu tingkat capaian dari peserta didik, sehingga nanti materi yang diberikan itu disesuaikan dengan tingkat capaian peserta didik. Nah, ini kemudian akan kesulitan bagi kita kalau siswanya banyak. Ya, kita perlu perhatikan tingkat capaian mereka, lalu kemudian karakter mereka, gaya belajar mereka, dan kita sesuaikan itu. Dan itu idealnya. Tapi memang harapannya bahwa kita melihat secara umum, ya tingkat capaian secara umum di satu kelas itu rombongan belajar itu seperti apa, maka kemudian kita sesuaikan dengan itu dalam menyiapkan materi ajar. Begitu tanggapan dari saya. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak. Pak, saya Saperius Pak. Saya Pak. Oke, silakan. Baik. Baik Pak, terima kasih kesempatan. Perkenalkan, nama saya Saperius Salawa dari Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Nias Selatan. Saya mengajar di SMK Negeri 1 Huruna. Yang menjadi pertanyaan saya Pak tentang ini tadi kita masuk pada modul di mana yang harus disiapkan tadi ada 2 modul yang perlu disiapkan. Lalu pertanyaan saya Pak, ini ketika kita membuat modul ini apakah nanti di setiap modul yang ingin kita kerjakan, yang kita buat itu, apakah kita mengadakan video pembelajaran atau bagaimana? Karena saya mengalami hal yang sangat sulit, karena saya mengajar di SMK negeri. Jumlah siswanya itu ada yang 1 orang dalam 1 kelas, 2 orang, paling banyak itu 6 orang. Lalu yang menjadi pergumulan saya saat ini, bagaimana nanti ketika saya mengambil video pembelajaran itu atau dalam menyiapkan modul tadi, apakah bisa digabung peserta didik itu atau bagaimana dalam 1 kelas? Karena ketika saya mengambil contohnya materi kelas 10, jumlah siswa kelas 10 juga dalam 1 ruangan sama saya ada 1 orang, ada 1 orang 1 kelas. Jadi bagaimana saya bisa melaksanakan
pertemuan di situ Pak untuk mengambil video pembelajarannya. Berikutnya Pak, dalam menyusun materi ajar, haruskah kita sampaikan pesan tadi sesuai dengan apa yang materi yang kita sampaikan? Apakah nanti dengan jumlah peserta didik yang sangat berkekurangan, itu minta solusi dari Bapak, kira-kira berapa peserta didik satu kelas itu, berapa jumlahnya baru kita ambil videonya. Lalu PPL tadi saya dengar ada 2 kali. Nah, PPL-nya itu nanti Pak di mana kita laksanakan, karena juga waktunya dari hari Senin depan tanggal 10 hanya 45 hari. Berikutnya, dalam pengerjaan nanti modul di LMS, apakah itu nanti di setiap modul itu apakah ada PTK, video pembelajaran dan lain sebagainya di dalam modul itu Pak, dalam pengerjaan modul itu? Demikian Pak, terima kasih. Oke, baik Pak. Yang pertama, tadi disampaikan kepada saya bahwa Bapak Ibu sudah diarahkan untuk menyiapkan 2 modul ajar, ya. Lalu di setiap modul ajar itu kan harus ada materi ajar. Nah, bagaimana mengembangkan materi ajar? Tadi beberapa hal sudah kita sampaikan. Saya ingin tanggapi yang terakhir, apakah semua yang disampaikan itu mesti tampak dalam materi ajar yang kita siapkan? Harapannya bahwa beberapa hal yang menjadi materi yang kita bicarakan hari ini perlu kita perhatikan ketika menyiapkan materi ajar. Sekali lagi bahwa kewenangan untuk menyiapkan materi ajar itu tetap kembali kepada Bapak Ibu guru. Harapannya adalah ketika menyiapkan materi ajar, beberapa hal yang kita bicarakan pada kesempatan ini perlu diperhatikan. Lalu, apakah nanti ada video pembelajaran? Mungkin nanti dari admin yang akan menjawab terkait hal ini, kita tunggu informasi lanjutan untuk video pembelajaran itu, ya. Begitu Pak. Nanti ada informasi lanjutan dalam ini baru. Baik Pak, terima kasih. Satu bagian dari proses kita itu kita berdiskusi bagaimana izin kita bertanya, Pak. menyiapkan materi ajar. Oke, ini yang terakhir, silakan. izin bertanya, Kita sudah Pak. sampai jam 11, ya. Terakhir, Izin silakan. bertanya Satu. sebentar Pak, bisa nggak? Oke, silakan. Oke, ini dari saya, ini soal pengembangan materi ya Pak. Tadi sudah dijelaskan dengan baik, terima kasih untuk penjelasannya. Nah, hal yang sedikit saya alami, mungkin ada teman-teman guru yang lain juga, untuk pengembangan materi, seringkali ya kami buat dalam bentuk PPT dan seterusnya. Nah, ketika kita mengembangkan materi itu, kemudian materi yang kita share ke siswa, itu seringkali kita dapat komplain dari orang tua. Anak-anak sudah punya buku teks, lalu kenapa lagi harus ditambah dengan ini? Ini menambah beban untuk siswa. Nah, ini menjadi satu kendala buat kami. Nah, ini saya alami, saya sebentar ini mengajar di Jakarta, di sebuah sekolah swasta, yang seringkali saya dapat tantangan itu. Jadi kira-kira ini, saya juga bingung, apakah ada solusi tentang hal ini? Kadang-kadang ada orang tua yang sampai ngomong, ini jangan sampai mereka mau menjual lagi. Oke. Seperti itu. Nah, ini kendala buat kami. Pengembangan materi, yes, itu harus. Tapi kadang-kadang dalam kacamata orang tua, ya ini menurut mereka ini beban untuk siswa. Nah, ini satu hal yang sampai sekarang ya saya belum menemukan solusinya. Terima kasih, Pak. Boleh tanya, Pak? Boleh sharing? Boleh sharing, Pak? Tadi kita sudah lewat dari jam 11. Saya bilang tadi ini yang terakhir. Mungkin kita masih punya waktu, ya, kurang lebih berapa? 45 atau 49 hari ke depan, ya, mulai tanggal 10 ini. Nah, sekali lagi ini adalah upaya dari LPTK membantu Bapak Ibu bagaimana nanti
menyiapkan ya, tagihan-tagihan yang diminta, terutama nanti saat ujian, termasuk dalamnya adalah menyiapkan modul ajar, dan di dalam modul ajar itu Bapak Ibu harus mengembangkan materi ajar. Ya, sekali lagi Bapak Ibu tolong persiapkan untuk materi ajar untuk 2 modul ajar. Apa yang disampaikan pada kesempatan ini mudah-mudahan bisa membantu Bapak Ibu bagaimana mengembangkan materi ajar. Baik, tadi untuk tanggapan bahwa sekarang ini ya penerbit swasta mungkin atau mungkin pemerintah sudah menyiapkan buku pegangan siswa mungkin ya. Sekali lagi saya sampaikan tadi, kewenangan untuk menyiapkan modul ajar itu ada di tangan Bapak Ibu guru ya. Buku-buku yang disiapkan oleh pihak lain itu hanya untuk membantu ya, sebagai rujukan bagaimana menyiapkan materi ajar. Terus kalau misalnya kemudian orang tua sudah membeli buku paket, lalu kemudian ketika guru menyiapkan materi ajar, kita berhadapan dengan tanggapan seperti itu, mungkin baik kalau kita perlu sedikit memberikan gambaran kepada mereka tentang kurikulum Merdeka, bahwa materi yang diajarkan itu disesuaikan dengan konteks sekolah, konteks peserta didik. Sementara buku paket itu disiapkan ya untuk secara umum ya. Saya kira untuk hari ini kita sampai di sini. Pak, sebentar Terima Pak, kasih mau banyak. tanya masalah teknis sedikit Pak. Mau tanya sebentar Pak. Tapi ya. Izin Pak, tanya sebentar. Oke, boleh. Ya. Baik Pak, kemarin itu kan ada ibu yang memang sudah memberikan contoh terkait modul yang harus kami kerjakan. Ini lalu mohon maaf Pak, Bapak tadi minta 2. Kami kemarin diminta untuk sekaligus untuk video UKIN itu, RPP itu sekaligus sinkron ke sana, itu diminta hanya 1 Pak. Bagaimana ini? Ini kan Bapak terkait pendalaman materi untuk dimasukkan ke dalam modul itu. Seperti apa Pak sebenarnya supaya juga kami tidak bingung. Saya sendirilah, kalau mungkin teman-teman ini yang senior ini udah paham semua. Saya ini agak bingung nih dengan yang kemarin Ibu yang pemateri dosen itu menyampaikan 1, lalu ini Bapak tambah 2. Berarti kan Ibu ini 1 jadi 2 berarti. Apakah 2 yang diminta atau memang hanya 1 seperti yang sudah dikirim dengan kami yang sudah kami kerjakan kurang lebih 2 hari ini Pak. Terima kasih. Selamat pagi. Oke, baik. Bapak Ibu sudah mulai menyiapkan modul ajar ya? Menyiapkan modul ajar. Lalu nanti sudah Pak, sudah. Modul ajar itu sudah Pak. Diminta sudah Pak. Saat ujian. Itu memang saat ujian itu diminta 1. Tapi dalam proses ini nanti Bapak Ibu menyiapkan PTK, penelitian tindakan kelas. Untuk penelitian tindakan kelas itu kan minimal 2 siklus ya. Siklus 1 dan siklus 2. Nah, masing-masing siklus kan harus siapkan modul ajar. Berarti kan harus siapkan 2 modul ajar untuk siklus 1 dan siklus 2 dalam menyiapkan PTK. Kalau memang kemarin disampaikan menyiapkan 1 modul ajar, memang ya nanti saat ujian ya saya itu hanya diminta 1 ya modul ajar. Tapi kalau memang nanti Bapak Ibu menyiapkan PTK untuk membantu Bapak Ibu, ya mau tidak mau kan harus ada 2 siklus, berarti harus ada 2 modul ajar. Baik Bapak, Begitu, terima kasih. Iya. Ya, terima kasih Pak penjelasannya supaya semakin jelas. Kita. Lalu harapannya adalah materi yang dikembangkan itu materi yang kemungkinan Bapak Ibu akan berikan kepada peserta didik itu di bulan April. Coba cek kembali. Mungkin ada apa istilahnya? Ya, program semester Bapak Ibu. Kira-kira di bulan April materi apa yang akan diajarkan kepada peserta didik dan kembangkan materi itu. Oke. Terima kasih banyak untuk kebersamaan kita hari ini, untuk apa yang kita bagikan. Mudah-mudahan kita bisa saling menginspirasi
untuk menjalankan tugas kita, ya. Sekali lagi, selain sebagai guru agama dalam arti memberi pengetahuan, tetapi kita juga adalah katekis untuk membantu seseorang bertumbuh dalam iman. Baik. Saya